Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asruddin, penyuluh dari Desa Talang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Sebelumnya saya adalah THL TBPP Kementerian Pertanian, dan alhamdulillah pada tahun 2019 sudah diangkat menjadi P3K. Jadi saya ditugaskan kembali di Desa Talang. Nah, untuk kali ini kita akan menyampaikan penyuluhan tentang budidaya padi, umumnya karena di Desa Talang ini mempunyai potensi yaitu sekitar 86 hektar, 50 persawahan, dan rata-rata petani sebagai petani padi. Namun biasanya pada musim-musim begini, biasanya di pertanaman itu biasa terserang hama pokok, yaitu hama penggerek batang. Nah, sementara penggerek batang ini kita ketahui bahwa dia menyerang di semua fase pertanaman padi. Jadi untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mengendalikan hama penggerek batang. Nah, tujuan penyuluhan ini untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Desa Talang ini. Kemudian untuk fase perkembangan penggerek batang ini, pertamanya itu dia sebenarnya memberikan aba-aba kepada kita bahwa kami ini sudah ada di lahan Bapak dan Ibu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena dia menunjukkan dirinya pada pertanaman kita atau di pinggir-pinggir lahan kita. Contohnya itu ada penerbangan kupu-kupu. Sementara siklus hidup kupu-kupu untuk menjadi sampai merusak pertanaman kita, yang pertama itu umur kupu-kupu ini bisa mencapai sampai 30 sampai 58 hari. Namun kita tidak perlu mengendalikan kupu-kupunya karena secara tidak langsung dia akan musnah sendiri atau mati sendiri. Namun kapan kita mewaspadai serangannya, yaitu setelah kita, misalnya ini hari kita dapat penerbangan, berarti 6 hari kemudian atau 7 hari kemudian itu pasti dia akan meletakkan telur pada pertanaman kita, atau bisa juga di inang. Yang mana namanya inang, yaitu di misalnya pematang kita itu penuh dengan rumput, dia akan menjadi tempat untuk meletakkan telur. Kalau misalnya lahan seperti ini belum ada pertanaman, itu kita antisipasi memang. Kemudian butuh 8 sampai 9 hari lagi dia akan menetas. Nah, dia secara dia akan menetas bila iklim atau suhu atau cuaca itu mendukung. Misalnya sekarang ini karena cuaca ini tidak menentu, kebanyakan hujannya, namun dibarengi dengan ada kemarau yang misalnya 1, 2, 3 hari kemudian hujan kembali, itu sudah dapat dipastikan bahwa dia akan berkembang di pertanaman kita. Jadi seperti itu. Kemudian setelah dia menetas, dia akan menjatuhkan diri. Kemudian dia mencari batang padi. Kemudian setelah dia dapat batang padi,
dia pasti akan masuk ke dalam tanaman padi kita. Nah, contoh kerusakannya itu dia akan menggerek titik tumbuh pada tanaman padi kita. Nah, setelah dia masuk ke dalam jaringan tanaman, dia akan merusak tanaman kita. Jika umur padi kita itu sudah termasuk vegetatif, itu namanya beluk. Tapi kalau dia sudah padi kita itu masuk fase generatif, itu namanya beluk. Tadi itu sundep. Kemudian pada saat tanaman kita atau malai sudah keluar, dan biasanya itu kalau dia menyerang itu, malai itu akan menjadi putih, dan itu yang disebut dengan beluk. Nah, saya bawa contoh seperti ini. Ini contoh tanaman yang terserang oleh hama penggerek. Ini umur tanaman ini kira-kira sekitar 25 hari. Dan ini contohnya, dia akan mudah tercabut karena titik tumbuh tanaman ini sudah terpisah dengan titik tumbuhnya. Jadi, dan biasanya itu ulat itu biasa ada di dalam batang padi ini. Ulatnya itu dia akan setelah dia merusak ini, dia akan keluar dan menjadi kepompong kembali. Jadi seperti itu. Kemudian ini contohnya, ini sih kena terserang semua. Ini dan untuk pengendaliannya itu secara mekanis itu bisa kita melakukan dengan cara pergiliran varietas, supaya kita juga jangan berpatokan kepada hanya satu varietas. Misalnya musim tanam ini kita tanam ciliwung, berarti musim depannya itu kita harus menanam Invarica, Ciherangka, Mikonggaka, supaya kenapa? Untuk memutus mata rantai penggerek batang ini atau beluk. Nah, untuk pengendalian secara kimiawi, kita juga bisa menggunakan ada beberapa insektisida yang berbahan aktif fipronil, karbofuron, demohipo, dan masih banyak macam lain yang tersedia di toko tani yang ada di daerah kita ini. Ya, untuk selanjutnya, kapan kita melakukan penyemprotan? Jika kita melakukan penyemprotan, kita harus pada saat cuaca dingin. Karena kenapa? Pada cuaca dingin itu dia akan naik ke atas permukaan di pertanaman kita. Dan kalau sudah panas, itu sudah pasti mereka bersembunyi atau lari ke dalam tanaman atau dahan atau pohon untuk berlindung. Jadi saya sarankan supaya untuk cara pengendaliannya itu dikendalikan di pagi hari atau sore hari, atau juga pada saat cuaca dingin. Nah, kenapa kita menggunakan bahan aktif tadi? Karena bahan aktif tadi dia bekerja secara sistemik. Artinya dia memang tidak mati secara langsung kalau kena, tapi dia akan mati pada saat dia menggerogoti atau menggigit tanaman padi kita. Jadi seperti itu. Dan untuk racun kontak saya rasa tidak cocok karena hama ini ada di dalam jaringan tanaman kita. Jadi saya sarankan untuk pengendaliannya ini kita menggunakan racun yang cara kerjanya sistemik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atau ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Oh ya, untuk kali ini mungkin penyuluhan tentang penanganan penggerek batang ini saya rasa sudah cukup.
dan saya ucapkan